Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang terhormat segenap pengurus DKM Masjid Al-Ittihad, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhirul kiram Ustaz Deden Abdillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik remaja semoga diberikan kesuksesan, sukses dunianya maupun sukses akhiratnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan sampai detik ini. Kita semuanya diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur li taatillah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita pada detik ini untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Setelah di siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dan tidak lupa infak maupun sedekahnya yang kita keluarkan setiap hari ini. Harapan kita mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan ini, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnahnya, siang maupun malamnya, senantiasa diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika ada seorang yang bertanya, Pak Ustaz, kenapa sih kita ini di dalam hidup diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah? Ada ibadah yang wajibnya, ada ibadah yang sunnahnya, ibadah di siang harinya maupun malam harinya. Di tengah-tengah kesibukan kita di siang hari dalam kondisi luar biasa pekerjaan kita, tiba-tiba Allah memerintahkan kita untuk sejenak istirahat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Di saat waktu yang tanggung, kita juga dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Di saat dalam kondisi capek, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di tengah perjalanan kita. Di saat sangat lelah pun, bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat 4 rakaat. Belum lagi ibadah puasanya, belum lagi ibadah zakatnya, belum lagi yang paling jauh yaitu melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrohnya. Rasa-rasanya hidup ini capek. Satu pertanyaan, Pak Ustaz, apakah Allah itu butuh terhadap ibadah kita? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah keluh kesah yang kemudian ditunjukkan oleh seorang yang namanya hamba Allah. Ketika dia diperintahkan beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanya, apakah Allah butuh ibadah dari kita? Apakah Allah itu butuh sholat kita? Apakah Allah itu butuh ibadah puasa kita? Apakah Allah itu butuh terhadap ibadah haji kita? Apakah Allah itu butuh terhadap infak maupun sedekah ataupun zakatnya yang kita bayarkan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan ada di antara kita pun juga yang pernah bertanya di dalam diri kita seperti itu, maka sebetulnya ada jawabannya di dalam hadis qudsi. Wahai hamba-hambaku, andaikan seluruh makhluk yang aku ciptakan, baik dari golongan jin maupun manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir aku ciptakan semuanya mau beribadah kepadaku, maka ketahuilah itu tidak akan menambah kekuasaanku di muka bumi ini. Wahai hamba-hambaku, andaikan seluruh makhluk yang aku ciptakan,
baik dari golongan jin maupun manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir aku ciptakan, semuanya tidak mau beribadah kepadaku, maka ketahuilah itu pun juga tidak akan mengurangi kekuasaanku di muka bumi ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis qudsi ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ibadah yang Allah wajibkan, ibadah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita, baik ibadah yang wajibnya maupun ibadah yang sunnahnya, baik sifatnya hablum minallah maupun hablum minan nasnya, bukan Allah butuh terhadap ibadah kita, tetapi kitalah yang butuh terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Di dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian semuanya tujuannya adalah untuk beribadah kepadaku. Maka kemudian apa sebetulnya tujuan ibadah di dalam kehidupan kita? Siangnya kita menahan lapar dan haus, malamnya kita qiyamul lail, baru saja kita menikmati santapan berbuka. Mungkin dalam perut kita belum turun sampai ke pencernaan kita, tetapi Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Ada yang tadi makannya dengan kurma yang sifatnya sunnah, ada yang dengan lontongnya, ada yang dengan gorengannya. Kemudian di saat Isya kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Apa tujuannya? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan ibadah yang pertama di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya ibadah yang kita lakukan adalah untuk menjaga nilai kesucian atau fitrah yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita. Suka atau tidak suka, bahwa kita sebelum dilahirkan ke alam dunia sudah melewati yang namanya fase di alam ruh. Ketika di alam ruh itu Allah bertanya kepada kita yang kemudian diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Satu pertanyaan yang Allah berikan kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah bertanya kepada kita, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Dan semua jamaah Masjid Al-Ittihad itu menjawab, bala syahidna, benar ya Allah kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamah, kenapa Allah ini melakukan kepada kita seperti ini? Supaya nanti kita di hari kiamat tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa, kami lalai terhadap kewajiban yang sudah Allah berikan, kami lalai terhadap ketauhidan ini. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan kita mampu menghantarkan kita untuk menjadi makhluk yang senantiasa tetap suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang kemudian Allah abadikan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Apa kata Allah di dalam surah Al-Isra ayat 70? Dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam, kami angkut mereka baik di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rizki kepada kalian itu rizki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, kami berikan sebuah keutamaan, kelebihan, kemuliaan yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain manusia. Artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang sudah Allah tanamkan di dalam jiwa kita, kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada diri kita akan tetap terjaga selama kita menjadi manusia yang mampu menjaga keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, hablum minallahnya maupun hablum minannasnya, bahkan hablum minal alam. Maka mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan ini mampu menjadikan kita menjadi orang-orang yang tetap mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, termasuk ibadah di bulan Ramadan, adalah untuk meraih prestasi yang tertinggi di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengingatkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena tahtanya, bukan karena harta yang dimiliki, tetapi kemuliaan itu adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi yang tertinggi, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di dalam qalbu kita adalah fondasi. Amal soleh itu adalah aksi, dan hasil prestasi yang tertinggi di dalam kehidupan kita adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tujuan atau muara akhir dari ibadah di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mungkin melelahkan bagi kita setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita lakukan, berusaha di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang dihantarkan pada muara yang akhirnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita mampu memantaskan diri menjadi orang-orang yang diampuni sebuah dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Semoga seluruh jamaah Al-Ittihad, Al-Ittihad itu artinya adalah persatuan. Kalau di dalam bahasa tasawufnya, ittihad itu adalah bersatunya antara hamba dengan Tuhannya yang sudah mencapai kepada kesucian. Semoga Ramadan ini mampu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang mampu bersatu diri kita dengan Allah dalam konteks ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, alhamdulillah sudah diberikan kesempatan pada malam hari ini bersilaturahmi dengan seluruh jamaah Masjid Al-Ittihad. Dan saya itu jauh Pak, datangnya dari Sukabumi, cuman tersangkut di kompleks Sofa Marwah. Insyaallah semuanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.